Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan bergerak begitu dinamis dan cepat seiring dengan derasnya arus teknologi dan informasi di era global saat ini. Sehingga para pengelola lembaga pendidikan di semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mampu melakukan inovasi dan membuat keputusan-keputusan strategis berdasarkan pada informasi berkualitas. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang peran sistem informasi manajemen dalam menunjang pengelolaan lembaga pendidikan. Seringkali para manajer atau pemimpin lembaga pendidikan dihadapkan pada sebuah dilema ketika akan membuat keputusan dalam upaya pengembangan lembaga atau akan menyelesaikan masalah tertentu. Salah satunya disebabkan karena lemahnya informasi. Sebenarnya para manajer bukan kekurangan informasi, justru data dan informasi tersedia sangatlah berlimpah. Akan tetapi, informasi-informasi tersebut bukanlah informasi yang berkualitas. Bisa karena informasi tidak valid, tidak relevan, tidak lengkap, atau barangkali informasi yang tidak up to date atau kadaluarsa. Itulah sebabnya mengapa sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan lembaga pendidikan. Secara umum, sistem informasi manajemen pendidikan merupakan proses manajemen organisasi yang memanfaatkan sistem informasi secara optimal guna membantu tugas-tugas manajer pendidikan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan informasi menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan manajerial lembaga pendidikan. Jika kita cermati, keberhasilan manajemen organisasi sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan, di mana kepemimpinan menjadi inti dari fungsi manajemen. Kemudian, keberhasilan kepemimpinan tergantung pada ketepatan dalam pengambilan keputusan, dan proses pengambilan keputusan akan efektif jika didukung oleh informasi-informasi berkualitas. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, perlu ditopang dengan sistem informasi manajemen yang bagus dan handal. Dengan demikian, sistem informasi manajemen menjadi salah satu faktor kunci untuk mewujudkan efektivitas manajemen lembaga pendidikan. Melalui pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan, akan terorganisir secara baik proses pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan, serta pendistribusian informasi kepada para pengguna, yakni manajer lembaga pendidikan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Pada era teknologi informasi saat ini, pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan tidak bisa lepas dari perangkat teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan data dan informasi akan lebih mudah, murah, cepat, serta aman. Tentu pemanfaatan jenis teknologi perlu disesuaikan dengan kemampuan sumber daya dari masing-masing lembaga pendidikan. Untuk memahami lebih jauh tentang substansi sistem informasi manajemen pendidikan, perlu mengidentifikasi 4 variabel yang saling berkaitan satu sama lain, yakni sistem, informasi, manajemen, dan pendidikan. Variabel pertama adalah sistem. Secara sederhana, sistem dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan dalam memahami sistem informasi manajemen pendidikan, kita tidak bisa melihatnya secara parsial, tetapi harus sistemik, baik dari aspek software, hardware, maupun brainware. Keberhasilan sistem informasi manajemen pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan satu variabel saja. Misalnya, kecanggihan software, tanpa dibarengi dengan ketersediaan perangkat keras atau hardware, perangkat manusia, serta aturan-aturan yang mendukung penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan. Kedua, dalam memahami sistem informasi manajemen pendidikan,
tidak bisa dipisahkan dari variabel informasi, mengingat para manajer pendidikan dalam membuat keputusan akan didasarkan pada informasi dan bukan hanya data. Kita tahu ada perbedaan sekaligus keterkaitan antara fakta, data, informasi, serta keputusan sebagai sebuah siklus. Dimulai dari fakta, di mana fakta adalah fakta nyata atau sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta yang dikumpulkan karena memiliki signifikansi bagi kepentingan organisasi akan menjadi data, baik dalam bentuk angka, huruf, gambar, atau lainnya. Selanjutnya, data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki arti tertentu, maka disebut dengan informasi. Dan informasi inilah yang akan menjadi bahan bagi para manajer lembaga pendidikan untuk membuat keputusan. Implikasi dari lahirnya keputusan akan menjadi fakta baru yang memungkinkan untuk dikumpulkan dan diolah kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, dalam memahami sistem informasi manajemen juga tidak bisa dipisahkan dari variabel yang ketiga, yaitu manajemen. Manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Dan keberadaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di satuan pendidikan. Variabel yang terakhir yakni pendidikan. Dalam arti, pengembangan sistem informasi manajemen berada dalam lingkup dunia pendidikan. Apalagi saat ini sudah banyak penyelenggara lembaga pendidikan memiliki kesadaran cukup tinggi untuk menerapkan sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dan juga kesiapan masing-masing lembaga. Selain itu, penerapan sistem informasi manajemen di sekolah dan madrasah sudah menjadi bagian dari standar nasional pendidikan. Ada dua hal sebagai indikator bahwa penerapan sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan dikatakan baik dan efektif. Pertama, sistem informasi sudah dimanage atau dikelola dengan baik. Kedua, informasi yang ada sudah dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh para pimpinan. Dengan kata lain, untuk mewujudkan sistem informasi manajemen yang efektif dalam menunjang keputusan, membutuhkan manajemen sistem informasi yang bagus dan handal. Oke sobat, demikian tadi sekilas pembahasan tentang konsep dasar dan ruang lingkup sistem informasi manajemen pendidikan, berkaitan dengan komponen dan bagaimana tahapan pengembangan sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan akan kita bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, dan saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.